Halo semuanya, balik lagi ke channel YouTube aku. Kali ini aku mau bahas, coba tebak apa? Karena aku pakai baju merah dan sesuai judul aku akan bahas tentang Si Manis Jembatan Ancol. Karena Si Manis Jembatan Ancol ini udah jadi urban legend yang terkenal banget di Indonesia sampai dibuat film dan juga dibuat sinetronnya yang waktu itu tuh tayang di Antv kalau nggak salah dan dibintangi oleh Dewi Persik. Nah, anak-anak 90-an pasti udah gak asing lagi kan dengan film Si Manis Jembatan Ancol, karena waktu itu film ini tuh booming banget pada tahun 1993 yang disutradarai oleh Atok Soeharto serta dibintangi oleh Diah Permatasari dan juga Ozy Saputra. Nah guys, sebenarnya film ini tuh juga pernah dibuat pada tahun 1973 oleh arahan dari skenarionya Turino Junaedi. Kemudian pada 26 Desember 2019, Si Manis Jembatan Ancol ini di remake ulang dengan pemain lamanya yaitu Ozy Saputra dan juga deretan pemain baru yaitu Indah Permatasari sebagai Mariam, kemudian Randy Pangalila sebagai Yudi, dan juga Arifin Putra sebagai Roy. Nah, kalian ada yang udah pernah nonton Si Manis Jembatan Ancol? Kalau ada yang belum pernah nonton, aku kasih tahu Si Manis Jembatan Ancol yang rilis pada tahun 1993. Nah guys, Mariam atau lebih dikenal sebagai Si Manis Jembatan Ancol yang diperankan oleh Diah Permatasari membantu menyelamatkan Gilang yang diperankan oleh Ari Wibowo bersama temannya yaitu Karina yang diperankan oleh Ozy Saputra, yang arwahnya ditemukan saat tubuhnya terbaring koma di rumah sakit karena usaha pembunuhan yang dilakukan oleh Iwan yang diperankan oleh Diki Wahyudi. Melalui perjuangan yang kocak melawan sesama hantu gitu, sesama roh, akhirnya Mariam berhasil menyelamatkan Iwan dan kemudian mengembalikan roh ke tubuhnya. Akhirnya Iwan bisa hidup lagi dan bisa bersama lagi dengan kekasihnya Nina yang sebelumnya akan direbut oleh Iwan. Terlepas dari kocaknya film Si Manis Jembatan Ancol pada tahun 1993, ternyata ada urban legend yang dipercaya oleh masyarakat mengenai asal-usul sosok Si Manis Jembatan Ancol ini. Gimana? Penasaran ceritanya? Aku mohon ke kalian untuk like dulu, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa ya guys. Oke, lanjut. Ada dua versi yang mengatakan asal-usul hantu Si Manis Jembatan Ancol ini. Nah, kita akan masuk ke versi yang pertama. Pada awal abad ke-18, ketika Jakarta masih bernama Batavia, hiduplah seorang gadis yang cantik sekali. Dia bernama Mariam dan berusia 16 tahun. Dia bekerja pada saudagar tua yang kaya raya dan juga sudah punya istri. Nah, sang saudagar ini tuh jatuh cinta kepada Mariam, kemudian berniat menjadikan Mariam sebagai selirnya. Tapi Mariam menolak, kemudian dia melarikan diri. Nah, mendapati Mariam melarikan diri, saudagar tua itu tuh menyuruh para preman untuk mengejar Mariam. Kemudian Mariam dikejarkan tuh sama preman-preman itu, kemudian naas para preman itu tuh memperkosa bergilir Mariam, kemudian membunuh Mariam. Padahal sebelumnya sudah diberitahukan oleh saudagar tua itu bahwa mereka hanya ditugaskan untuk menangkap Mariam tanpa harus disakiti. Karena takut kedok mereka akan terbongkar ya, akhirnya jenazah Mariam dibuang ke area persawahan yang sekarang jadi wilayah Jembatan Ancol. Nah, konon katanya nih guys, Mariam itu sekarang menjadi arwah gentayangan karena ingin membalaskan dendamnya, dan kata sebagian orang pernah ada yang melihat kemunculan sosok Mariam ini. Lanjut ke versi yang kedua. Versi kedua yaitu diceritakan oleh seorang budayawan Betawi bernama Ridwan Saidi. Nah, Ridwan Saidi ini katanya melakukan investigasi pada tahun 1955 sampai 1960. Dia mewawancarai saksi hidup yang katanya nih guys menceritakan bahwa sosok Si Manis Jembatan Ancol ini awalnya berasal dari kisah yang terjadi di abad ke-19 pada tahun
1817. Pada tahun itu hiduplah seorang gadis bersama ibunya yang bernama Ma Emper. Anaknya dan ibunya Ma Emper ini hidup di sebuah paviliun milik saudagar kaya. Nah, setelah beranjak dewasa, anak dari Ma Emper yang bernama Siti Ariyah ini kemudian dilamar oleh sang pemilik paviliun karena dia terpikat oleh wajah Siti Ariyah yang begitu cantik. Tapi Siti Ariyah ini menolak karena sang saudagar itu sudah punya istri dan juga dia tidak mencintai saudagar tua itu. Kemudian dia melarikan diri lah. Nah, di tengah perjalanan dia itu bertemu dengan Oi Tambahsia, yang mana Oi Tambahsia itu adalah seorang pedagang tembakau turunan Tionghoa yang berasal dari Pekalongan. Oi Tambahsia ini terkenal sebagai playboy dan katanya hobi mengkoleksi wanita-wanita gitu guys. Ya Allah, koleksi katanya. Nah, lanjut. Kemudian Oi Tambahsia ini berencana menjadikan Siti Ariyah sebagai koleksi barunya atau mungkin sebagai wanita barunya. Nah, Siti Ariyah ini kemudian melarikan diri lagi dan kemudian Oi Tambahsia menyuruh para preman untuk mengejar Siti Ariyah guys. Nah, kemudian Siti Ariyah ini dibunuh oleh para preman suruhan dari Oi Tambahsia di bendungan Dempet dekat dengan Sungai Sunter. Jenazahnya Siti Ariyah ini tuh guys dibuang sekitar 400 meter dari lokasi jembatan Ancol. Dan berbeda dengan versi yang pertama yang mengatakan bahwa Siti Ariyah atau si manis jembatan Ancol ini mati dalam keadaan telah diperkosa secara bergilir. Nah, kalau di versi yang kedua ini mengatakan bahwa Siti Ariyah itu hanya dibunuh tanpa diperkosa sehingga ia meninggal dalam keadaan yang masih perawan guys. Setelah jenazah Siti Ariyah ini dibuang, nah Siti Ariyah ini menjadi arwah penasaran atau arwah gentayangan yang katanya ingin memberitahukan keberadaan dirinya kepada ibunya, sehingga dia dijuluki oleh masyarakat sebagai si manis jembatan Ancol. Kemudian diceritakan bahwa sosok Oi Tambahsia ini digantung oleh para Belanda di Taman Fathahillah Jakarta Utara karena ternyata dia itu banyak melakukan serangkaian pembunuhan dan juga dia telah membunuh adik iparnya sendiri yang bernama Sutejo karena dia cemburu melihat kedekatan adik ipar dengan istrinya yang bernama Ajeng Gunjing guys. Nah, gimana menurut kalian? Apa kalian percaya dengan adanya si manis jembatan Ancol atau kalian pernah bertemu dengan sosok si manis jembatan Ancol ini? Please komen di bawah karena aku ingin baca-baca pengalaman kalian. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe karena setiap minggunya akan ada video baru yang pastinya menarik, edukatif, dan juga informatif. Bye! I can't get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy